Ngobrol Fisika. Oke teman-teman semuanya, di sini aku udah sama kakak alumni Fisika IPB nih ya. Bener banget. Gitu. Nah tapi sebelum kita mau ngobrol lebih jauh lagi nih kak, aku mau tahu dulu nih kabar kakak hari ini tuh gimana sih? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat guys. Oke, keren banget. Nah, aku udah nanya kabar dan aku juga belum kenal nih ya sama kakak walaupun aku udah tahu gitu nama panggilan kakak. Gitu. Tapi kan teman-teman di sini kan belum tahu ya, walaupun kakak alumni fisika gitu. Boleh dong kenalin diri kakak dulu. Boleh dong. Perkenalkan, saya Angga Saputra. Saya merupakan alumni S1 Fisika dan S2 Biofisika IPB University. Wah, keren banget. Berarti S1-nya di IPB? Betul, S2-nya di IPB lagi. Wah, keren banget. Tapi S2 udah lulus belum? Sudah selesai dari tahun 2021 kemarin. Keren. Mau lanjut S3 nggak? Insya Allah. Oke, kalau lanjut S3 mau di IPB lagi atau gimana kak? Tergantung rezekinya di mana sih. Saya akan menerima dimanapun selama mungkin ada beasiswa ataupun nanti ya yang mendanai gitu. Oke, berarti S2-nya kakak biofisika dan beasiswa nggak? Ya, kalau untuk S2 sebenarnya saya jalankan proyek dengan dosen kan. Jadi mungkin dari dana situ tuh bisa kita untuk biaya teknik kita ya buat biaya kita jadi honorer segala macam itu ada di situ. Jadi kalau dibilang nggak bayar sih sebetulnya. Oh, I see. Dan kuliah S2 saya kan pasti pandemi ya, dan mungkin kalau di total cuma 1,5 tahun S2. Wah. Tapi normalnya kalau S2 itu berapa tahun sih? Kan kalau S1 kan 4 tahun ya kan normalnya. Kalau S2? S2 ya 4 semester, berarti maksimal 2 tahun. Maksimal tuh 2 tahun. Oh, I see. Berarti kesibukan kakak kali ini tuh ngapain aja sih kak? Kerja atau gimana? Sekarang saya sebagai CTO di Pertibi Teknologi, yaitu startup di bidang alat kesehatan dan produk kosmetik dan suplemen kesehatan, dan di bawah naungan IPB juga gitu. Oke, itu dipandu sama dosen juga Pak? Nah, maksudnya kita dibimbing sama dibimbing intinya sama dosen juga terlibat di situ. Dan saat ini pun saya masih melakukan project dosen juga untuk pengembangan inovasi lebih lanjut dari startup yang sekarang yang kami sedang kerjakan gitu. Tapi sebelum kakak kesibukannya ini ya kak, kira-kira waktu setelah lulus jadi S1 gitu, fresh grad gitu kan, itu kakak pernah ada pengalaman kerja nggak di bidang lain gitu mungkin? Nah, setelah lulus S1, perkiraan tuh di akhir 2017 ya, bulan September ya. Saat itu setelah saya wisuda, saya masih mengerjakan proyek dosen. Ya, masih ngerjakan proyek dosen. Dan ketika saya lulus, saya langsung apply lamaran ke perusahaan, dan saya coba online, dan akhirnya saya diterima di perusahaan elektronik spare part untuk peralatan rumah tangga ya, kayak Magicom gitu kan, peralatan rumah tangga yang lain lah. Dan itu saya bekerja sebagai MT di situ. MT itu apa tuh Pak? Management train. Jadi kita dulunya dicetak untuk menjadi leader yang cepat di situ. Jadi nanti tingkatnya akan lebih ke arah manajerial di situ. Cuman ya saya nggak bertahan lama di kerjaan. Cuma setahun sampai 2 tahun kurang. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan S2. Gitu. Oh, I see. Berarti kakak resign itu karena emang mau lanjut kuliah? Betul, lanjut kuliah. Dan mungkin karena kerja mungkin ya saya rasa saya mungkin nggak cocok ya kerja sama orang lain gitu kan, kayak misalkan looping tiap hari seperti itu, mungkin akhirnya saya malah bosan, dan akhirnya ada kesempatan buat S2, ya akhirnya saya pilih untuk S2 gitu. Oke, mungkin kakak udah S2 ya kak ya? Nah, untuk waktu S1 itu kakak lulus tuh, kakak tuh angkatan berapa sih? Kok 58 ya? Oke. Angkatan berapa sih? Kalau masalah angkatan, saya angkatan 50 ya. Wah, ya, udah
formulanya masih 5 ya, jadi masih kelihatan muda lah ya. Kira 50, ya, masih kepala 5, jadi it's okay lah. Jadi saya tuh S1 dulu masuk 2013 jalur undangan. Oh SNM, kalau waktu aku kan zamannya SNMPTN ya? Sama, masih SNMPTN juga, ya kan? Kalau sekarang kan SNDP atau SNDP ya? Iya SNDP. Ya, itulah. Dan saya diterima di Departemen Fisika tahun 2013 dan saya lulus 2017 September. Jadi masuk September, keluar September. Jadi pas. Keren. Terus kalau misalnya S1 itu kakak ngambil divisi tugas akhirnya itu divisi apa sih? Nah, sebetulnya untuk divisi ini kan saya sudah tertarik nih di semester masuk departemen 3-4. Saya udah tertarik dengan bidang yang namanya biomaterials di situ. Material biomaterials. Biofisika ya kak? Betul. Dan akhirnya saya di situ awal-awal dulu ya, maksudnya saya ikut PKN dan saya material dulu ya, material buat elektronika dengan Pak Ahir. Di situ PKN dan langsung kapasitor, dan akhirnya saya tertarik juga di bidang biomaterials, dan akhirnya saya berdiskusi dengan awalnya dengan Bu Ais dulu, dan akhirnya dikenalkan dengan Bu Yesi. Nah, saat itulah saya tertarik dan ingin mengembangkan penelitian terkait dengan biomaterials gitu. Oke. Kenapa kakak lebih milih di IPB? Sedangkan fisika kan banyak ya kak. Apa karena kakak udah riset-riset nih, oh biofisika, gue tertarik nih di biofisika dan biofisika IPB ini udah ituin banyak produk atau apa? Ya. Atau gimana kak? Kenapa milih IPB gitu? Sejujurnya gini ya, kalau saya mau sekilas cerita pengalaman saya dulu kenapa milih IPB ya. Jadi kan dulu saya SMA di sekolah di Tangerang ya, saya di Tangerang di SMA 19 Kabupaten Tangerang, dan di situ angkatan saya masih baru tuh saya masuk angkatan 5. Nah, sebetulnya kan kalau dibilang kita mau milih universitas yang salah satu paling bagus ya tentunya IPB ya, yang paling bagus ya. Dan ternyata mungkin saat itu udah ada kakak tingkat yang masuk fisika gitu. Jadi saya kira nilai fisika saya tinggi, maksudnya dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil fisika IPB, dan ternyata rezekinya di sini gitu. Jadi pas kakak masuk ke fisika IPB nih, first impression kakak gimana? Dan ternyata pas saya masuk gerbang dan lihat gedung Ani Hakim kayak wow, ternyata di Bogor ada universitas yang besar dan sebagus ini, dan saya telah pelajari dalam-dalamnya banyak fakultas yang bagus dengan inovasi yang sangat banyak dari IPB ini. Jadi saya sangat beruntung lah bisa diterima di sini. Oke, aku juga dulu waktu SMA juga nggak tahu tuh kak IPB itu gimana, IPB itu apa gitu. Pas itu ada olimpiade di sini, aku baru tahu itu ternyata di Bogor ada universitas ya gitu. Aku tuh tahunya itu ITB gitu. Karena kan orang-orang tuh banyak, bahkan waktu PKM kemarin kak, tahu kan ya tahu sih kasus yang harus juara umumnya IPB, tapi MC-nya bilangnya ITB gitu kan. Ya gitulah. Cuman ternyata setelah kita tahu IPB itu seperti apa, pasti mereka akan merasakan ternyata banyak hal-hal yang tidak terduga di dalamnya. Apalagi ketika masuk fisika, makin gak terduga lagi gitu. Keren banget. Ya kan? Iya. Kalau dari kakak sendiri, kakak ngambil biofisika ya? Betul. Kakak pernah nggak sih berhubungan dengan hal biomedis gitu? Nah, sebenarnya sekarang riset yang saya kerjakan dengan tim ya, dengan Bu Yesi, Bu Ais, dan beberapa rekan yang lain ya, kita kan konsentrasinya di biomaterials untuk kesehatan. Otomatis materi itu akan berhubungan dengan bidang medis gitu kan. Kita mengembangkan implan tulang sebagai pengganti tulang yang kecelakaan ataupun yang ada defek tulang yang emang ada kanker tulang yang perlu digantikan dengan material tulang ya kan. Dan ada juga kita sekarang mengembangkan produk pasta gigi dan suplemen tulang untuk osteoporosis juga. Jadi ada ranah ke sana gitu. Tapi concernnya lebih ke biomaterialsnya yang kita buat di situ. Jadi sesuatu hal yang untuk bidang kesehatannya lah ya. Betul. Ya, ini produk apa ya? Iya, betul. Oh iya. Ini produk inovasi dari dosen dan kami yang mengembangkan untuk produknya ya, dari mulai formulasinya, pengujian hingga regulasi untuk sekarang lagi diurus untuk izin edarnya kayak gitu. Oh, untuk izin edar itu berarti bakal maksudnya dipublis ya? Maksudnya akan dikomersialisasikan secara luas. Ya, karena ini kan material baru ya, namanya hidroksiapatid nano. Karena kan kami pakai nano yang hidroksiapatid ini di BPOM belum ada, jadi kita harus ada BPOM dulu kan? Betul, dan memang regulasinya lumayan
rumit dan nggak rumit sih, misalnya lumayan banyak lah karena kan perlu kajian bahan baku baru dari situ kan. Tapi ya kami sedang berjuang untuk memperoleh izin edar produk-produk ini gitu. Oke. Tapi dari pengalaman kakak ya bikin produk segala macam, menurut kakak ya lulusan fisika nih ya, kakak juga udah lulus, udah S2 juga, udah lulus S2 juga gitu kan. Mungkin dia sih anak-anak lulusan fisika itu terjun gitu atau enggak masuk ke dunia medis dan sejenisnya gitu kak. Kayak misalnya bisa dalam medis itu kayak bukan hanya ini gitu loh, bisa ke radiologi atau segala macam gitu. Sangat bisa. Terutama kan kita basicnya kita kan udah banyak ya terkait. Kalau radiologi kan kita melihat ya alat-alat di medis kan. Kita tahu kan namanya Ronsen, itu kan dari XRD kan. Belum untuk kayak alat-alat CT scan ya kan, untuk denyut jantung ataupun yang tensi segala macam ya kan. Itu semuanya berarah ke medis ya kan. Bahkan mungkin salah satu inovasi dari dosen fisika IPB juga kan sudah membuat alat untuk deteksi gula darah non invasif ya kan. Mereka pun sama, satu tim dari dosen IPB juga sedang membangun dan akan mengkomersialisasikan produk tersebut. Jadi bisa kemana saja sebetulnya, sangat luas sekali gitu. Oke, berarti selain ke medis itu bisa kemana aja gitu ya? Bisa, sangat luas sekali. Kira-kira dari track record lulusan fisika nih ya, prospek kerjanya itu apa aja sih kak? Menurut kakak sendiri selain ke biomedis tadi gitu? Setahu saya, karena sangat beragam kan, kita kan paham ya, kita mempelajari fenomena fisika dari tingkatnya subatomik, kuat sampai alam semesta. Itu kan dari ranah yang paling kecil bisa sampai ukuran sekitar piko sampai ukuran yang besar gitu kan. Dan di fisika sendiri, di IPB sendiri ada 3 concern di situ. Ada teori dan komputasi, ada biofisika dan ada terapannya. Nah, masing-masing divisi tersebut itu sudah mengcover hampir semua bidang pekerjaan yang ada di Indonesia bahkan dunia gitu. Itu sudah sangat luas sekali. Oke, kita kulik satu-satu ya. Misalkan dari teori komputasi, itu kalau kebanyakan ya jadi staf pengajar, jadi dosen, pokoknya akademik lah ya. Betul, akademik. Bahkan untuk yang komputasi sendiri, banyak sekarang yang penelitian di fisika terkait dengan pemodelan mata uang kayak saham segala macam, dan ujung-ujungnya mereka bekerja di keuangan. Ada banyak keuangan bahkan bank ada keuangan, bahkan di jadi akuntan juga ada, bahkan setahu saya anak angkatan atas itu ada di BI juga. Jadi sebenarnya kita bisa ke bank itu bukan salah kita, tapi karena peluang ada dan kita bisa ke situ ya kan. Itu bisa situ. Dan untuk komputasi juga ya yang dosen juga ada, bahkan yang kuliah di luar negeri ada ya kan. Dan dosen juga ASN itu udah banyak, bahkan teman-teman saya yang baru ya di ETERA udah ada, Universitas Bangka Belitung, di Bengkulu, bahkan di IPB apalagi ya, maksudnya sudah tersebar luas lah alumni-alumni kita. Bahkan untuk yang misalkan ranahnya teori yang riset itu di BRIN ya, di BRIN Fisika, di BPPT ataupun di lembaga penelitian yang BRIN itu sudah sangat banyak sekali gitu. Jadi itu yang teori dulu ya. Nah, untuk yang misalkan yang biofisika ya kan, sama juga dosen juga ada. Bahkan ya saya sendiri ya sekarang bekerja di startup binaan dari IPB dan mengembangkan produk-produk dan hasil penelitian dari dosen ya kan, dan kita pun berjalan untuk riset dan sebagainya. Dan akhirnya kita bisa juga di situ mengembangkan jadi wirausaha lah ya, contohnya kan intinya kayak gitu. Dan terapan juga banyak, ada yang kerja di Pertamina ada di Pertamina ya kan, bahkan ada alumni juga. Kalau yang di luar yang tadi, skop yang tadi, ada juga yang jadi HRD. Wow, ya kan? Itu agak melenceng dikit nih, tapi kok bisa gitu? Nah itulah kan, karena kita belajar ilmu yang sangat beragam kan. Bahkan sekarang tuh banyak ke data analis, data scientist, ya kan? Ada juga yang ke IT, develop produk aplikasi, software segala macam, itu sangat banyak sekali gitu. Jadi itu sangat luas lah, prospek kerja kita itu sangat beragam, tergantung nanti peluang mana nih? Mana yang kita mau pilih kayak gitu. Berarti image orang yang tentang wah anak-anak IPB banyak di bank nih, bahkan kita dijulukin adalah institut perbankan nih kak. Saya rasa kurang tepat sih pengataan IPB itu lulusannya ke bank ya, karena Rektor IPB sendiri kemarin mengatakan bahwa yang pasti standarisasi ke 60 IPB
lulusan IPB banyak, bahkan hampir sebagian besar bekerja pada bidang pertanian terkait gitu, secara dalam arti luas ya. Jadi ya kita pasti concernnya pertanian juga, bahkan kan programnya IPB itu udah banyak sekali kan, yang untuk pembinaan di desa, di masyarakat, inovasinya tuh sudah banyak yang serap masyarakat sama perusahaan, jadi sangat luas sekali dan sangat beragam. Iya, berarti image mereka itu sebenarnya itu tuh bukan Iya, kita tuh banyak di sana, tapi Iya. kita hanya mencari peluang aja gitu. Ini aja deh, kita aja sebagai lulusan IPB yang dari misalkan bukan keuangan ataupun bukan dari ilmu ekonomi, kita Iya, bisa masuk kan, apalagi ke yang kita sendiri kan, Iya. gitu. Itu kan sebuah kelebihan dong, bukan kekurangan dari kita. Gitu. Betul. Jadi di luar dari lulusan IPB deh nih, kita kan karena kita anak fisika gitu ya. Betul. Berarti lulusan fisika itu kalau misalnya dibilang susah nggak sih cari kerja? Nah, menurut kalian gimana? Sebetulnya gini ya, susah nggak susah kan itu bergantung peluang sama orangnya. Orangnya bisa improve atau enggak ya ketika pasca lulus dari kuliah ya. Tapi kalau setahu saya yang saya lihat, mereka itu telah mempersiapkan di semester akhir. Misalkan kalau mereka ingin jadi data analis ataupun data scientist, biasanya mereka ada internship dulu atau magang. Iya betul. Nah, mungkin kuncinya ketika kita di akhir kita udah memutuskan suatu bidang pekerjaan, kita magang dulu. Kita tunjukkan skill kita di situ. Iya. Ingat, kita fisika, kita mempunyai analisis yang sangat bagus dibanding lulusan yang lain kan. Iya, betul. Karena kita belajar teori yang nurunin rumus abra gitu kan, dengan penambahan kalkulus segala macam. Ya saya rasa di situ sangat beragam. Ditambah kita bisa mengambil mata kuliah departemen lain kan. Betul. Dan sekarang kan udah merdeka ya, jadi Iya. udah nggak ada alasan lagi kita sebagai lulusan fisika terbatas di ranah fisika saja, kita bisa mengembangkan yang lain, ya kan? Bahkan kan saya bilang tadi ada ekonom fisika yang kita Iya. bisa ke akunting juga, ya kan? HRD apalagi, kan misalnya HRD kan kita kan Nggak ada ya kan? itu ya, tapi ada aja gitu. Ya. Jadi bagian itu gitu. Jadi kayak pernah sih Pak, kan Pak Husen? tahu. Nah, Pak Husen tuh waktu itu bilang gitu di kelas aku, katanya ngapain sih belajar, banyak yang nanya kayak, ngapain sih kita belajar fisika, emang dipakai ya gitu di kerjaan gitu kan, banyak gitu yang ngomong gitu, terutama ke Pak Husen sendiri. Nah, Pak Husen tuh selalu ngomong kayak, kalian tuh jawab aja gitu, kayak kita tuh belajar fisika itu bukan karena kita tuh mau ke tujuannya kayak gue mau cari kerja karena ini kepake, bukan. Tapi fisika itu tuh dipakai buat mengolah cara pikir kita gitu loh, makanya kita kan tadi kalau bilang kayak turunin rumus segala macam, itu kan butuh sesuatu hal yang kompleks ya kak, butuh pemikiran yang sangat kuat gitu kan. Jadi ketika kita udah jadi lulusan S1 ataupun S2 kita juga bisa gitu untuk berpikir jauh lagi gitu, karena hal yang udah kita lakuin di fisika itu. Iya. Jadi kayak luas lah ya. Luas banget. Bahkan yang mengejutkan dari alumni fisika IPB ada yang menjadi staf khusus presiden. Nah itu Ya, keren banget tuh kak. Aku Coba, sama merinding. dari mana itu kan bisa kan? Jadi ke pertambangan ada, di Iya. Pertamina ada. Kayaknya kita masih banyak banget kan, ya kan? Iya. Yang penting kita belajar yang benar, kita mempunyai bekal yang sangat banyak untuk belajar terkait dengan teori buat analisis segala macam, dan nanti aplikasinya bisa banyak, gitu kan? Itu sih paling penting tuh di situnya. Jadi intinya kita belajar bener dulu, pembekalan yang banyak, nanti ketika kita udah punya bekal banyak, ketika kita bertarung nanti ya gimana? Kan kita lebih fleksibel, ya kan? Iya. Ilmu kita makin banyak yang kita bisa ambil kan? Bahkan wirausahawan dari fisika IPB juga udah ada, Wow. udah banyak yang melakukan hal itu kan. Jadi Iya betul. kita bisa di mana aja sih kalau mau Iya. kerja. Karena perlu kakak tahu nih ya, temen aku gitu seangkatan sama aku, dia cowok, dia tuh sekarang tuh main saham gitu kak. Bukan sekarang, tapi dia tuh udah dari SMA tuh dia main saham gitu kak. Dan dia udah kayak, aku pun kaget kayak, kok lu main saham gitu, terus tuh kenapa lu masuk fisika gitu. Oh. Jawaban dia tuh kayak, karena menurut gue di fisika gue bisa ngembangin hal ini gitu. Dan di situ aku langsung mikir kayak, oh berarti di fisika nih semua departemen kayak matematika, GFM, statistika, semua itu kita pelajarin gitu kan, bahkan ke modeling segala macam itu ada di fisika gitu loh. Bahkan dulu itu jadi mata kuliah itu departemen, jadi wajib diambil. Tapi sekarang udah nggak ada tuh kan mata kuliahnya, karena mungkin udah terlalu merdeka, jadi bener-bener merdeka Nah, gitu. sebenarnya kita pun ada mata kuliah yang buat komputasi juga kan ya gitu. Oke. Kalau misalnya tadi ya Kak ngomong gitu kayak
fisika itu bisa kemana aja gitu ya. Tapi waktu itu aku pernah dengar ya Kak, salah satu dosen gitu ngomong katanya kalau misalnya lulusan fisika itu pernah ditanyain juga sih Kak di acara ospek departemen kemarin gitu kan, ada yang nanya katanya salah satu dosen fisika gitu bilang katanya kalau kita ngelamar kerja di BUMN, pas tahu BUMN itu lulusan fisika itu bakal langsung dicoret gitu. Nah di situ aku langsung jiper gitu loh, kayak loh kenapa kayak gitu loh. Ternyata dijelasin lagi itu sama bapaknya, katanya kayak bukan karena langsung dicoret gitu, tapi karena mikirnya kayak mungkin ini nggak berhubungan dengan BUMN ini kali. Iya. Jadi aku jadi jiper sendiri gitu loh. Oke, sekarang kan lagi ada pembukaan P3K ya sama ASN. P3K kan kebanyakan BUMN yang buka ya. Iya. BUMN itu saya lihat ada beberapa formasi fisika yang dibuka di situ. Oh, I see. Contohnya Dirjen Haki ya, pokoknya untuk kayak paten itu ada fisika bisa saya lihat, dan kita berpeluang kalau misalkan di P3K itu tuh buat lulus semua jurusan kita bisa masuk di situ, ya kan? Jadi sebenarnya bergantung dengan BUMN yang terkait. Oke. Ya kan, kalau ya terkait dengan yang ya PLN gitu kan, dengan sumber daya mineral segala macam, ya kan, pasti itu ada fisika situ kan. Iya betul. Ya kan, tiap tahunnya ataupun tiap berkala kan kita nggak tahu jurusan apa yang akan dibuka di situ kan. Tapi untuk sekarang saya lihat ada jurusan fisika yang di Kementerian BUMN juga ada gitu. Jadi banyak gitu. Jadi maksud bapaknya ini mungkin bukan karena setiap kita mau daftar di BUMN bakal buka gitu, tapi tergantung dengan instansinya. Iya, instansinya itu tuh bekerja itu apa gitu, ngapain gitu loh teman-teman. Jadi jangan langsung berprasangka kayak berarti lu fisika gue nggak bisa kerja di BUMN, no gitu loh. Banyak banget. Bisa gitu, asalkan ya kita pinter-pinter aja lah gitu loh, cari peluang gitu. Intinya kan tergantung tadi ada kesempatan sama peluang atau enggak di situ. Kalau ada kita bisa masuk, ya kita bisa itu bersaing dengan yang lain. Betul. Nah, kalau menurut kakak kira-kira penerapan dari disiplin ilmu fisika gitu, di dunia kerja itu kira-kira menurut kakak apa? Nah tadi kalau misalkan bidang-bidang terkait ya kayak seperti riset ya. Kalau misalkan riset ya terkait teori, biofisika, terapan, pasti kan itu akan menggunakan topik ataupun skop yang sama ya. Maksudnya intinya pembelajaran kita terkait dengan basic-basic fisikanya pasti bakal sama. Terus untuk misalkan dosen, staf pengajar, ya jadi guru yang lain, pasti itu akan dipakai kan, ya kan? Itu kan pasti teori-teori fisika di situ akan diaplikasikan kan dari dosen dan pengajar. Bahkan banyak sekali sebetulnya beberapa konseptual di SMA ataupun di sekolahan itu tuh yang salah. Ya kan, justru ya harusnya ada beberapa yang keliru pemahamannya. Iya, kan? Bahkan dari saya disampaikan sama Pak Sindi kan. Makanya akhirnya kita melakukan pengabdian masyarakat kepada guru-guru ya sekitar Bogor. Kita mengedukasi mereka bahwa ini loh yang seharusnya gitu. Jadi bisa juga kayak gitu. Kalau misalkan untuk yang lain penerapannya yang tadi, kalau dia komputasi, teori, dia bisa bekerja di data scientist, jadi developer, programmer kayak gitu, itu udah banyak banget. Entrepreneur juga bisa, karena kan kita pun di sini kuliah di awal tuh udah dibekali dengan pengantar agribisnis segala macem. Jadi kan sebetulnya kita bisa aja kan. Ya buktinya sekarang produk-produk di fisika IPB pun ya kan, dari inovasinya Bu Yesi, Bu Ani, itu kan udah banyak juga yang dikomersialisasikan kan kayak gitu. Oke Kak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir di podcast kita ya gitu. Karena kakak kan udah punya pengalaman kerja juga, terus juga sekarang lagi turun gitu untuk ngembangin produk salah satu dosen gitu kan ya. Menurut kakak nih tips gitu loh, hal yang perlu disiapin bagi mahasiswa atau fresh grad yang bakal masuk dunia kerja itu apa aja sih Kak? Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau dari saya sendiri ya, sebetulnya kan sekarang udah banyak banget kegiatan kemahasiswaan yang menjadi basic kita nanti, membuat kita untuk terjun ke dunia kerja. Betul. Entah itu kita masuk kepanitiaan, kan? Kita masuk ke organisasi kepanitiaan itu kan, ditambah kayak magang, pengabdian masyarakat, itu semuanya kalau kita bisa dan sanggup ketika kuliah, kita cobain semua. Oke. Saya dulu
ikut PKM tiap tahun didenain hampir 4-5 judul PKM didenain. Ya kan akhirnya di situ tuh saya lolos Gimnas 30 di Makassar. Dan akhirnya alhamdulillahnya mendapatkan medali perak presentasi saat itu kan. Nah, itu untuk yang perlombaan. Dari situ kan kita ada jiwa bersaing. Iya, betul. Ada jiwa kompetitif yang kita bangun. Betul. Ya kan? Gue nggak mau kalah nih sama orang lain, gue nggak mau kalah sama orang lain. Ya, akhirnya kan kita bisa melawan mereka juga, ya kan? Oke, kita organisasi, soft skill segala macam. Sebetulnya dunia kerja itu nggak jauh dengan dunia organisasi. Kita divisinya mana, kita tugasnya apa, kita ada laporan juga, kayak gitu kan. Semuanya sama, gitu kan. Terus kalau untuk komunikasi kita ada namanya kan KKN kan sekarang, kan ada KKN ya, itu juga sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan itu, ajang kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mengenal masyarakat, menerapkan ilmu kita. Nah, betul, itu kan ilmu komunikasi itu dibangun. Jadi mau jurusan departemen apapun nanti itu yang terbangun, gitu. Dan untuk selanjutnya, kalau mau ya teman-teman sebelum lulus udah punya konsep. Setelah lulus tuh saya mau jadi apa, mau kemana, gitu. Kalau misalkan kurang dan bidang yang kita ingin kerjakan atau kita ingin lamar nanti itu nggak relate sama kita bisa internship atau magang minimal 6 bulan. Kita tunjukkan potensi kita, skill kita di situ. Kalau bagus, pasti kita langsung direkrut di situ. Gitu kuncinya. Sih itu aja sih, mudah, semua simpel. Intinya ketika ada semua peluang itu dimanfaatkan lah. Bahkan saya juga kemarin tahun 2016 kalau nggak salah ya, saya pendanaan untuk kewirausahaan juga dapat. Masih untuk fisika ya, tapi kita bisa juga. Makanya kita bisa, tapi di IPB sendiri ya, inovasinya sangat banyak, dosen, mahasiswanya semuanya semangat untuk memberikan inovasi yang sangat beragam dan sangat banyak. Bahkan tiap tahunnya selalu banyak kayak di IPB tertinggi. Dan banyak banget yang udah diaplikasikan di masyarakat bahkan perusahaan. Itulah yang menjadi nilai plus dari kita. Iya gitu. Jadi kayak selagi kita masih di dunia kampus gitu ya Kak, coba aja gitu. Coba aja semuanya, entah itu akademik, non akademik, itu semuanya coba aja. Potensi orang itu beda-beda, ya kan. Bahkan di sini kerennya udah ada kita itu kayak udah dibuat dikumpulin, terus kita dimilih nih nanti kedepannya tuh mau jadi apa, sudah diplotin, ya kan. Bahkan kelas-kelasnya kan udah dibagi-bagi berdasarkan apa yang kita mau. Kita mau jadi entrepreneur kah, kita mau jadi peneliti, kita mau jadi segala macam di sini tuh udah. Jadi udahlah, gak usah ragu lagi kalau misalkan mau masuk fisika ataupun di IPB gitu. Iya, betul. Karena kakak tahu gak kalau fisika IPB ini udah mau ke akreditasi unggul. Bukan udah A lagi gitu, tapi udah mau unggul gitu. Kita udah menyalip ITB, udah mau menyalip UI gitu. Bahkan kita pun sekarang sedang mengajukan akreditasi internasional setahu saya untuk S1 S2. Ya mestinya sedang diurus ke arah sana juga gitu. Keren banget emang. Udah pasti keren banget. Iya gitu. Ternyata selain di bidang akademik, kakak juga aktif gitu ya di bidang organisasi, terus juga kepanitiaan. Satu lagi, ada juga kan program exchange kemana segala macam. Nah itu juga penting tuh. Ada juga beberapa mahasiswa IPB, bukan beberapa, banyak yang ke luar negeri segala macam ataupun bahkan di Indonesia ya menambah skill segala macam gitu. Jadi banyak sekali. Keren banget nih narasumber kita pada kali ini ya, Kak Angga gitu ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang Kak Angga, mungkin mau beli ini produknya bisa langsung DM Instagram Kak Angga aja ya? Boleh. Kasih tau dong Kak, Instagramnya apa sih? Boleh, kalau mau DM juga ya, angga_saputra.12. angga_saputra.12. Tapi bukan Angga Saputra angkatan 58 ya guys, karena setiap angkatan pasti ada Angga Saputra nggak sih Kak? Betul banget tuh. Juga ya. Oke Kak Angga, makasih banyak udah datang di podcast kita hari ini gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kedepannya Kakak bisa lebih sukses, lancar terus semuanya, dan semoga bisa lanjut S3. Dimanapun yang Kakak mau. Bahkan boleh di luar negeri ya Kak, semoga amin. Amin.
Amin. Oke teman-teman, sekian podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa pantengin lagi di Ngopi Ngobrol Fisika.